tentu saja kita harus sadar diri di sini bahwa peringkat kita yang paling kecil di round 3 ini. Gambarnya seperti itu, timnas Indonesia nanti untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat berat. Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Olin. Kali ini Bung Olin ingin membahas bagaimana sih peluang timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja menurut Bung Olin ini sangat berat, bahkan banyak pengamat mengatakan Indonesia hanya memiliki 30% saja untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, yaitu ke Piala Dunia. Memang itu sangat realistis dan itu benar adanya melihat kondisi sekarang timnas Indonesia. Kita lolos juga waktu kemarin itu memang dengan susah payah. Di pertandingan terakhir kita menang melawan Filipina. Tapi yang luar biasanya adalah kita bisa mengalahkan Vietnam yang notabene adalah tim yang sangat kuat, yang sulit untuk dikalahkan timnas Indonesia, dan kita berhasil mendapatkan kemenangan 3-0 di Stadion Maidin yang tentu saja itu sangat sulit untuk tim Asia Tenggara lainnya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Ternyata timnas Indonesia bisa melewati hadangan Vietnam dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Untuk di round 3 sudah pasti timnas Indonesia berada di grup manapun akan menjadi grup neraka buat timnas Indonesia. Jadi tidak ada yang mudah. Bahkan kita kalau misalkan untuk lolos itu minimal kita peringkat ketiga atau keempat, yang berarti kita harus bisa mengalahkan 2 tim di grup nanti untuk berhasil meraih peringkat ketiga atau ke peringkat keempat. Lantas bagaimana untuk peringkat pertama dan kedua? Nah, di sini kita realistisnya. Di ajang round 3 ini, tim yang di atas 100 itu ada 3, yaitu Indonesia, kemudian Korea Utara, dan juga Kuwait. Tentu saja kita harus sadar diri di sini bahwa peringkat kita yang paling kecil di round 3 ini, di bawah Korea Utara dan di atas Kuwait. Jadi kita itu 3 tim terbawah, tapi Indonesia menempati peringkat kedua, yang terakhir itu adalah Kuwait. Tentu saja kita harus selesai di sini karena dari semua tim yang sisanya itu adalah peringkat 100 ke bawah. Yang paling tinggi mungkin Kirgistan dengan ranking 100 FIFA. Itu Bung Odin sudah kemarin di konten yang kemarin yang sebelum ini sudah mengatakan jika timnas Indonesia nanti angan-angan ya atau bayangan bertemu dengan pot 1 Korea, kemudian pot 2 bertemu dengan Irak, yang pot 3-nya bertemu dengan Arab Saudi, kemudian dengan Bahrain dan Kirgistan, itu minimal timnas Indonesia mungkin harus bisa mengalahkan Kirgistan dan juga mengalahkan Bahrain. Jadi bagaimana sih skemanya nanti? Skemanya adalah menurut Bung Olin kita harus memaksimalkan partai tandang itu agar supaya tidak terlalu kebanyakan kemasukan gol. Kalau bisa kita meraih hasil imbang lah. Kemudian kita memaksimalkan hasil di kandang itu harus meraih 3 poin. Jadi di situ baru nanti timnas Indonesia ada harapan. Tapi jika misalkan seperti tim-tim pendahulunya seperti Thailand juga Vietnam itu kan di round 3 ini menjadi bulan-bulanan. Harapan Bung Goldin adalah jika nanti timnas Indonesia bermain di round 3, tentunya kalau misalkan masih bisa memberikan persaingan, setidaknya timnas Indonesia ini tidak menjadi bulan-bulanan oleh tim-tim lain di round 3 ini. Karena kita tahu lawan-lawannya juga sangat berat, tidak mudah. Jadi Bung Olin mengajak kepada semua pecinta timnas, jika timnas Indonesia nanti tidak lolos ke round berikutnya, maka dimaklum saja karena memang sebenarnya ini belum saatnya buat timnas Indonesia itu untuk masuk Piala Dunia menurut Bung Olin pribadi. Sebab realistisnya itu menurut Bung Olin itu tahun 2030 atau setelah Piala Dunia ini. Kok bisa begitu Bung Olin? Karena menurut Bung Olin pemain-pemain yang saat ini timnas Indonesia itu banyak didominasi oleh pemain-pemain muda, bahkan usia 23. Jadi Jazz masih 23, kemudian Nathan, semuanya itu masih usia 23. Jadi secara usia untuk level permainan mengikuti Piala Dunia atau hanya sekedar di round 3 ini, pengalaman juga belum memadai buat timnas Indonesia untuk sekarang. Nah, Bung Odin pernah sebelum yang channel yang ini, di channel yang lain itu sudah membahas bahwa timnas Indonesia ini penentuannya adalah nanti di Piala Asia 2027, dan tepat ya prediksi Bung Olin bahwa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia otomatis. Nah, di sanalah nanti timnas Indonesia ini menunjukkan sampai di mana timnas Indonesia ini nanti melangkah di Piala Asia 2027. Apakah bisa melaju melampaui yang kemarin di 16 besar? Jika timnas Indonesia nanti di Piala Asia 2027 mampu minimal ke semifinal, baru kita nanti berbicara soal Piala Dunia. Sebab usianya juga sudah matang, pengalaman sudah banyak. Jadi pemain U23 yang sekarang ini atau timnas Indonesia senior yang sekarang ini nanti di 2027 itu sudah mulai bermain dewasa, bermain secara tim jika masih berkumpul ya, jika Sintayong masih
melatih timnas Indonesia, dan tentu saja Pak Erick Thohir masih menjadi ketua PSSI. Dan untuk Pak Erick Thohir, menurut Bung Olin, kalau bisa ditambah lagi periodenya mungkin 2-3 kali lagi untuk memastikan timnas Indonesia ini mampu berbicara di setidaknya di kawasan Asia, karena tumpuan Bung Olin, menurut Bung Olin, yang seperti Bung Olin katakan tadi, tumpuannya adalah nanti di 2027. Jika timnas Indonesia nanti mampu melampaui, berjalan jauh di Piala Asia 2027, bisa menembus semifinal, baru kita berbicara Piala Dunia. Sebab di Asia kita mendapatkan 8+1 jatah. Jika kita masuk ke babak semifinal, otomatis kita sudah menjadi 8 tim di Asia ini. Jadi kansnya itu lebih besar, dan ranking juga pasti akan menguntungkan timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia bermain baik terus di setiap kompetisi, otomatis kan ranking akan mengikuti semakin bagus. Nah, nanti untuk ranking ini nanti menentukan pot-pot timnas Indonesia supaya nanti tidak seperti sekarang bertemu dengan tim-tim raksasa atau tim-tim timnas Indonesia nanti akan berada di grup zona neraka. Jadi itu yang memudahkan timnas Indonesia. Lantas untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang nothing tulus saja. Kita nikmati saja. Bung Olin tidak peduli timnas Indonesia lolos atau tidak. Sebab apa? Kita bermain nanti akan dengan 5 tim ya. 5 tim berarti kita bermain dengan 10 kali pertandingan home and away. Kita menikmati saja pertandingan tersebut sambil kita melihat perkembangan timnas Indonesia sejauh mana di round 3 ini. Syukur-syukur menurut Bung Olin yang sebutkan tadi, timnas Indonesia mampu meraih peringkat 3 atau peringkat 4. Dan jika kita mendapatkan hasil peringkat 3 atau peringkat 4, berarti kita nanti lolos ke round 4. Jadi kita masih bisa melihat pertandingan timnas Indonesia. Kalau tidak salah itu berarti 3 kali lagi, 6 kali lagi bahkan kan home and away. Nah, nanti jika timnas Indonesia nanti tidak bisa lolos, ya sudah. Kalau misalkan nanti timnas Indonesia peringkat 2, berarti timnas Indonesia akan melawan sebelahnya. Diadu lagi. Nah, kalau misalkan nanti menang, baru timnas Indonesia akan melawan zona CONCACAF. Jadi ini seperti kemarin Piala Asia U23 ya. Yang paling realistis itu jika timnas Indonesia harus lolos, berarti timnas Indonesia yang paling realistis menurut Bung Olin adalah melalui babak playoff melawan tim zona CONCACAF. Tapi tentu saja itu tidak mudah menurut Bung Olin. Begini ya, jadi harus memiliki keajaiban di atas keajaiban lah untuk timnas Indonesia yang sekarang ini. Tapi tidak ada bola bundar. Kemungkinan masih bisa terjadi. Semoga timnas Indonesia, bahkan Bung Olin berharap timnas Indonesia nanti di grup ini menempati peringkat kedua, jadi lolos otomatis secara langsung ke Piala Dunia. Tapi rasanya itu tidak realistis buat timnas Indonesia. Jadi yang paling realistis adalah peringkat 3 atau peringkat 4. Jadi kita masih bisa melihat pertandingan timnas Indonesia di round keempat, dan syukur-syukur masuk ke round kelima dan ke round terakhir, round ke-6, menghadapi babak playoff melawan tim zona CONCACAF yang sekarang sedang bertanding. Itu sangat luar biasa. Jadi itu ya menurut Bung Olin, gambarnya seperti itu. Timnas Indonesia nanti untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat berat untuk tahun ini. Jadi sekian dari Bung Olin, salam Timnas Indonesia.